Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Utami, NPM A1F021002 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Adapun judul praktikum di rumah saja pada kali ini yaitu viskositas. Tujuan praktikum viskositas yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. 6. Menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu air 500 ml, minyak goreng 500 ml, sabun cuci piring 500 ml, 3 buah botol aqua berukuran 600 ml, 3 buah kelereng, cutter, stopwatch pada handphone, benang jahit secukupnya, penggaris minimal berukuran 30 cm, dan yang terakhir ada timbangan dapur. Untuk langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Timbang massa kelereng, didapatkan massa kelereng yaitu 5 gram. Catat hasilnya. Ukur bagian tengah kelereng dengan menggunakan benang. Lalu gunting benang. Kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Maka didapatkan diameter kelereng adalah 1,6 cm. Catat diameter kelereng. Isi 1 buah botol dengan air 500 ml. Ukur 1 cm di atas cairan dengan menggunakan penggaris. Lalu potong ketiga botol ini dengan menggunakan cutter dengan ukuran yang sama.
Timbang massa salah satu botol kosong, maka massa yang didapatkan sebesar 7 gram. Lalu catat hasilnya. Kemudian timbang massa botol berisi air, maka massa yang didapatkan sebesar 491 gram. Catat hasilnya. Isi kedua botol ini dengan menggunakan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Kemudian timbang massa botol berisi cairan minyak. Massa yang diperoleh dari cairan minyak goreng sebesar 434 gram. Timbang massa sabun cuci piring, maka massa yang didapatkan sebesar 484 gram. Hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol dengan menggunakan penggaris. Ketinggian yang didapat untuk air sebesar 14,5 cm. Ketinggian pada cairan minyak goreng Sebesar 14,5 cm. Dan pada sabun cuci piring ketinggiannya yaitu 14,3 cm. Masukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air bersamaan dengan menekan stopwatch pada handphone. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng berada di dasar botol. Catat waktu yang diperoleh ke dalam tabel pengamatan 8.1. Waktu yang diperoleh sebesar 0,41 detik. Ambil kelereng dengan menggunakan sendok. Usahakan airnya tidak ikut terambil. Ulangi langkah seperti sebelumnya hingga mendapatkan hasil pengamatan 3 kali. Waktu yang terbaca sebesar 0,38 detik. Waktu yang terbaca sebesar 0,45 detik. Ulangi langkah percobaan seperti sebelumnya untuk minyak goreng dan sabun cuci piring. Catat hasilnya di tabel pengamatan 8.2 dan 8.3. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 0,47 detik. Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 0,51 detik.
Didapatkan waktu yang terbaca sebesar 0,54 detik. Hasil pengamatan, massa kelereng sama dengan 0,005 kg, diameter kelereng sama dengan 0,016 meter, volume kelereng sama dengan 2,14 dikali 10 pangkat 6 meter kubik, massa jenis kelereng sama dengan 2336,44 kg per meter kubik. Tabel pengamatan 8.1 diketahui cairan fluida yaitu air, volume air sama dengan 500 ml sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 meter kubik. Massa air sama dengan 0,484 kg. Massa jenis air sama dengan 968 kg per meter kubik. Didapatkan ketinggian cairan pada 3 percobaan sebesar 0,145 meter. Waktu terukur pada percobaan pertama diperoleh 0,41 detik, percobaan kedua 0,38 detik, percobaan ketiga 0,45 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama diperoleh 0,353, percobaan kedua diperoleh 0,381, percobaan ketiga diperoleh 0,322 dengan 1 meter per sekon. Koefisien viskositas pada percobaan pertama diperoleh 5,37, percobaan kedua 4,98, percobaan ketiga 5,89. Pada waktu terukur, didapat ralat mutlak sebesar 0,02, ralat nisbi 4,89%, ketelitian sebesar 95,11%. Pada kecepatan relatif bola terhadap fluida didapatkan ralat mutlak 0,02, ralat nisbi 5,66%, ketelitian 94,34%. Pada koefisien viskositas diperoleh ralat mutlak sebesar 0,2634, ralat nisbi 4,86%, dan ketelitian 95,14%. Tabel pengamatan 8.2, cairan fluida atau minyak goreng. Volume minyak goreng sama dengan 500 ml, massa minyak goreng sama dengan 0,427 kg, massa jenis minyak goreng sama dengan 856 kg per meter kubik. Pada 3 percobaan untuk ketinggian cairan diperoleh 0,145 meter. Waktu terukur pada percobaan pertama diperoleh 0,47, percobaan kedua 0,51, percobaan ketiga 0,54. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama diperoleh 0,308, percobaan kedua 0,284, percobaan ketiga 0,268 dengan 1 meter per sekon. Pada koefisien viskositas pada percobaan pertama diperoleh 6,67, percobaan kedua 7,24, percobaan ketiga 7,66 dengan satuan poise. Pada waktu terukur diperoleh ralat mutlak yaitu 0,02, ralat nisbi 3,92%, ketelitian 96,08%. Pada kecepatan relatif bola terhadap fluida diperoleh ralat mutlak 0,01, ralat nisbi 3,48%, ketelitian 96,52%. Pada koefisien viskositas diperoleh ralat mutlak 0,2868, ralat nisbi 3,98%, ketelitian 96,02%. Tabel pengamatan 8.3, cairan fluida yaitu sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring sama dengan 500 ml, massa sabun cuci piring 0,477 kg, massa jenis sabun cuci piring 954 kg per meter kubik. Ketinggian diperoleh pada 3 percobaan yaitu 0,143. Waktu terukur pada percobaan pertama didapat 1,93, percobaan kedua 1,89, percobaan ketiga 2,08. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama didapat 0,074, percobaan kedua 0,075, percobaan ketiga 0,086 dengan satuan meter per sekon. Koefisien viskositas pada percobaan pertama diperoleh 25,91, percobaan kedua 25,37, percobaan ketiga 27,92. Pada waktu terukur didapat ralat mutlak 0,55, ralat nisbi 27,91%, ketelitian 72,0%. Pada kecepatan relatif bola terhadap fluida diperoleh ralat mutlak 0,07, ralat nisbi 40,69%, ketelitian 59,31%. Pada koefisien viskositas diperoleh ralat mutlak 0,7745, ralat nisbi sebesar 2,93% dan ketelitian 97,7%. Rumus untuk menghitung volume kelereng yaitu Pi sama dengan 4/3 Pi R kubik, di mana R adalah jari-jari dengan satuan meter, Pi adalah konstanta lingkaran dengan nilai 3,14 atau 22/7. Perhitungan volume kelereng diketahui diameter 0,016 meter,
jari-jari sama dengan 0,008. Ditanya pi, maka nilai pi adalah 2,14 dikali 10 pangkat min 6. Rumus massa jenis kelereng yaitu Rho sama dengan M per pi, di mana M adalah massa kelereng dengan satuan kilogram, pi adalah volume kelereng dengan satuan meter kubik. Perhitungan massa jenis kelereng diketahui massa sama dengan 0,005 kg. Pi sama dengan 2,14 dikali 10 pangkat min 6. Ditanya Rho. Rho sama dengan M per pi sama dengan 2336,44 kg per meter kubik. Rumus massa fluida yaitu M sama dengan M1 dikurang M2, di mana M adalah massa fluida dengan satuan kilogram, M1 adalah massa fluida dalam botol dengan satuan kilogram, M2 adalah massa botol kosong dengan satuan kilogram. Berikut adalah perhitungan massa fluida. Pada tabel pengamatan 8.1 diperoleh massanya sebesar 0,484 kg. Pada tabel pengamatan 8.2 diperoleh nilai massa sama dengan 0,427 kg. Pada tabel pengamatan 8.3 diperoleh massa sebesar 0,477 kg. Rumus massa jenis fluida yaitu Rho sama dengan M per pi, di mana M adalah massa fluida dengan satuan kilogram, pi adalah volume fluida dengan satuan meter kubik. Berikut adalah perhitungan massa jenis fluida. Pada tabel pengamatan 8.1 diperoleh Rho sama dengan 968 kg per meter kubik. Pada tabel pengamatan 8.2 diperoleh Rho sama dengan 854 kg per meter kubik. Pada tabel pengamatan 8.3 diperoleh Rho sama dengan 954 kg per meter kubik. Berikut adalah rumus koefisien viskositas, yaitu θ sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali T dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 dikali S. Perhitungan koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.1. Pada percobaan pertama diperoleh θ sama dengan 5,37 points. Pada percobaan kedua diperoleh 4,98 points. Pada percobaan ketiga didapat θ sama dengan 5,89 points. Untuk perhitungan koefisien viskositas tabel pengamatan 8.2, pada percobaan pertama didapat θ sama dengan 6,67 points. Percobaan kedua didapat θ sama dengan 7,24 points. Pada percobaan ketiga didapat θ sama dengan 27,92 voice. Relat koefisien viskositas tabel pengamatan 8.1. Pada percobaan pertama diperoleh data 5,37, percobaan kedua 4,98, percobaan ketiga 5,89. Sigma Xn sama dengan 16,24, X bar sama dengan 5,41. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,04, percobaan kedua didapat min 0,43, percobaan ketiga didapat 0,48. Sigma X min X bar sama dengan 0,01. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0016, percobaan kedua didapat 0,1849, percobaan ketiga 0,2304, maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,4169. Pada tabel pengamatan 8.1 ini diperoleh ralat mutlak bernilai 0,2634, ralat nisbi 4,86%, dan ketelitian 95,14%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 5,6334, percobaan kedua 5,2434, percobaan ketiga diperoleh 6,15134. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 5,1066, percobaan kedua 4,7166, percobaan ketiga 5,6266. Ralat koefisien viskositas tabel pengamatan 8.2. Pada data percobaan pertama diperoleh 6,67, percobaan kedua 7,24, percobaan ketiga 7,66. Sigma Xn sama dengan 21,57. X bar sama dengan sigma Xn dibagi N sama dengan 7,19. Diperoleh ralat mutlak 0,2868, ralat nisbi 3,98%, ketelitian yaitu 96,02%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 6,9568, pada percobaan kedua didapat 7,5268, pada percobaan ketiga didapat 7,9468. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 6,3832, pada percobaan kedua 6,9532, percobaan ketiga 7,372. Ralat koefisien viskositas tabel pengamatan 8.3. Pada percobaan pertama diperoleh data 25,91, percobaan kedua 25,37, percobaan ketiga 27,92. Sigma Xn sama dengan 79,2, X bar sama dengan 26,4. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,49, percobaan kedua min 1,03, percobaan ketiga 1,52,
Sigma X min X bar sama dengan 0. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,2401, percobaan kedua 1,0609, percobaan ketiga 2,3104. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 3,6114. Pada tabel pengamatan 8.3 ini diperoleh ralat mutlak sebesar 0,7745, ralat nisbi 2,93% dan ketelitian 97,07%. Untuk data hasil pengukuran X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 26,6845. Percobaan kedua didapat 26,1145, percobaan ketiga didapat 28,6945. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 25,1355, percobaan kedua didapat 24,5955, percobaan ketiga didapat 21,1455. Ralat waktu terukur pada tabel pengamatan 8.1 pada percobaan pertama diperoleh data 0,41, pada percobaan kedua 0,38, percobaan ketiga 0,45. Sigma Xn sama dengan 1,24, X bar sama dengan 0,41. Untuk nilai X min X bar sama pada percobaan pertama sama dengan 0, percobaan kedua min 0,03, percobaan ketiga 0,04. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0, percobaan kedua 0,0009, percobaan ketiga 0,0016. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0025. Ralat mutlak yang diperoleh sebesar 0,02, ralat nisbi 4,89%, ketelitian 95,11%. Untuk dasar hasil pengukuran X plus delta X pada percobaan pertama didapat 0,43, percobaan kedua 0,4, percobaan ketiga 0,47. Untuk nilai X min delta X pada percobaan pertama didapat 0,39, percobaan kedua 0,36, percobaan ketiga 0,43. Ralat waktu terukur pada tabel pengamatan 8.2. Pada data percobaan pertama diperoleh 0,47, percobaan kedua 0,51, percobaan ketiga 0,54. Sigma Xn sama dengan 1,52, X bar sama dengan 0,51. Nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,04, percobaan kedua 0, percobaan ketiga 0,03. Sigma X min X bar sama dengan min 0,01. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0016, percobaan kedua 0, percobaan ketiga 0,0009. Untuk sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,0025. Ralat mutlak yang didapat yaitu 0,02, ralat nisbi 3,92%, ketelitian 96,08%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 0,49, percobaan kedua 0,53, percobaan ketiga 0,56. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 0,45, percobaan kedua 0,49 dan percobaan ketiga 0,52. Ralat waktu terukur pada tabel pengamatan 8.3. Pada percobaan pertama diperoleh data 1,93, percobaan kedua 1,89, percobaan ketiga 2,08. Sigma Xn sama dengan 5,9, X bar sama dengan 1,97. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,04, percobaan kedua min 0,08, percobaan ketiga 0,11. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0,0016, percobaan kedua 0,0064 dan percobaan ketiga 0,0121. Maka nilai sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,02. Ralat mutlak yang diperoleh sebesar 0,55, ralat nisbi 27,91% dan ketelitian 72,09%. Data hasil pengukuran pada percobaan pertama 2,48, percobaan kedua 0,739, percobaan ketiga 2,63 dengan menggunakan rumus X plus delta X. Untuk X min delta X pada percobaan pertama diperoleh 1,38, percobaan kedua diperoleh 1,34, percobaan ketiga diperoleh 1,53. Ralat kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel pengamatan 8.1. Pada data percobaan pertama diperoleh 0,351, percobaan kedua 0,381, percobaan ketiga 0,322. Sigma Xn sama dengan 1,06, X bar sama dengan 0,353. Nilai X min X bar sama dengan 0 pada percobaan kedua, 0,028 pada percobaan ketiga min 0,031. Sigma X min X bar sama dengan min 0,003. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama didapat 0, pada percobaan kedua 0,000784, pada percobaan ketiga 0,000961. Sigma X min X bar dikuadratkan menjadi 0,002. Diperoleh ralat mutlak sebesar 0,02, ralat nisbi 5,66%, ketelitian 94,34%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X
pada percobaan pertama didapat 0,373, percobaan kedua didapat 0,401, percobaan ketiga diperoleh 3,42. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 0,333, percobaan kedua 0,361, percobaan ketiga 0,302. Ralat kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel pengamatan 8.2. Pada percobaan pertama diperoleh data 0,308, pada percobaan kedua 0,284, pada percobaan ketiga 0,268. Sigma Xn sama dengan 0,86. X bar sama dengan 0,287. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat 0,01, percobaan kedua min 0,003, percobaan ketiga min 0,019. Sigma X min X bar sama dengan min 0,001. Untuk nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan pertama didapat 0,000441, percobaan kedua didapat 0,000009, percobaan ketiga didapat 0,000369. Untuk sigma X min X bar dikodarkan sama dengan 0,0008. Diperoleh ralat mutlak sebesar 0,01, ralat nisbi 3,48%, ketelitian 96,52%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 0,318, percobaan kedua 0,294, percobaan ketiga 0,278. Untuk X min delta X pada percobaan pertama diperoleh 0,298, pada percobaan kedua diperoleh 0,274, percobaan ketiga diperoleh 0,258. Ralat kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel pengamatan 8.3. Diperoleh data percobaan pertama yaitu 0,074, percobaan kedua 0,075, percobaan ketiga 0,068. Sigma Xn sama dengan 0,217, X bar sama dengan 0,172. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama didapat min 0,098, percobaan kedua min 0,097, percobaan ketiga min 0,104. Sigma X min X bar sama dengan min 0,299. Untuk nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan pertama didapat 0,009604, percobaan kedua 0,009409, percobaan ketiga 0,010816. Untuk sigma X min X bar dikodarkan sama dengan 0,03. Didapatkan ralat mutlak sebesar 0,07, ralat nisbi 40,69%, ketelitian 59,31%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 0,144, percobaan kedua 0,145, percobaan ketiga 0,138. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapat 0,004, percobaan kedua 0,0005, percobaan ketiga min 0,002. Adapun judul praktikum di rumah saja pada kali ini yaitu viskositas. Tujuan praktikum viskositas yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. 6. Menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Pertanyaan hipotesis, bagaimana pengaruh kekentalan atau viskositas zat cair terhadap kecepatan bola yang dijatuhkan di dalamnya? Viskositas adalah salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan, yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam cairan, maka semakin besar viskositas suatu fluida, maka fluida tersebut makin sulit bergerak dan juga makin sulit benda bergerak di dalamnya. Penyebab adanya viskositas yaitu yang pertama pada cairan. Viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul cairan. Yang kedua pada gas. Viskositas timbul akibat tumbukan antar molekul gas. Untuk mendapatkan viskositas atau kekentalan zat cair, dalam percobaan kali ini, bahan yang digunakan adalah bola berupa kelereng. Kelereng ini dimasukkan ke dalam botol yang berisi fluida berupa air, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Kelereng ini dimasukkan ke dalam botol berisi fluida yang tingginya 0,145 meter dan pada sabun cuci piring yaitu 0,143 meter.
bersamaan dengan menekan tombol start pada stopwatch untuk menghitung waktu tempuh yang dibutuhkan kelereng dalam zat cair. Begitu juga dengan percobaan selanjutnya untuk fluida air, minyak goreng, ataupun sabun cuci piring. Jadi dapat diketahui dari hasil percobaan bahwa semakin kental fluida yang digunakan, maka kecepatan bola yang dijatuhkan ke dalamnya akan semakin lambat. Banding hipotesis dengan literatur. Terdapat pengaruh kekentalan cairan terhadap waktu jatuh benda menggunakan Fehling Ball method, di mana semakin tinggi nilai kekentalan suatu cairan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bola jatuh semakin besar. Semakin banyak bola yang dijatuhkan, maka semakin banyak gesekan yang terjadi, sehingga suhu cairan semakin tinggi dan kecepatan jatuh bola semakin besar, dan nilai viskositas cairan semakin rendah. Lubis 2018 halaman 31. Besaran yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, ukuran dan besar dan berat molekul, serta kekentalan fluida. Hukum Stokes berbunyi, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida tersebut sesuai dengan hukum Stokes, yaitu berbanding lurus. Gaya yang dialami benda yang bergerak dalam fluida adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah antara suatu benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat, kemudian suatu benda dengan fluidanya. Menurut hukum Stokes, persamaan gaya yaitu Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali Pi. Fs adalah gaya gesek dengan satuan N, R adalah jari-jari benda dengan satuan M, Pi adalah kecepatan jatuh dalam fluida satuan meter per sekon, N adalah koefisien viskositas dengan satuan Ns per meter kuadrat atau poise. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, viskositas adalah sifat dari suatu zat fluida yang disebabkan adanya gaya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kinetis pada zat cair tersebut. Suatu benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa gaya, yaitu gaya berat, gaya gesek, dan gaya apung. Gaya-gaya tersebut juga dipengaruhi oleh massa jenis, luas penampung benda, dan kekentalan fluida, di mana fluida yang lebih kental akan mengakibatkan benda yang bergerak dalam fluida memerlukan gaya berat yang lebih besar untuk bergerak dan sebaliknya. Adapun persamaan koefisien kekentalan atau viskositas adalah theta sama dengan 2 dikali R pangkat 2 dikali G dikali T dikali rho 0 per G dikali S. Persamaan dari kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu Pi sama dengan S per T, di mana S adalah ketinggian dan T adalah waktu. Jadi, jika ketinggian cairan dibuat berbeda, maka kecepatan relatif bola akan berbeda pula. Urutannya yaitu air, minyak goreng, sabun cuci piring, dan susu. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air memiliki kekentalan yang paling rendah. Kemudian minyak goreng dan sabun cuci piring masih kalah kental dibandingkan dengan susu. Karena semakin kental fluida, maka kecepatan suatu benda yang dijatuhkan di dalamnya akan semakin lambat. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, viskositas adalah sifat dari suatu zat fluida yang disebabkan adanya gaya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kinetis pada zat cair tersebut. Suatu benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa gaya, yaitu gaya berat, gaya gesek, dan gaya apung. Gaya-gaya tersebut juga dipengaruhi oleh massa jenis, luas penampung benda, dan kekentalan fluida, di mana fluida yang lebih kental akan mengakibatkan benda yang bergerak dalam fluida memerlukan gaya berat yang lebih besar untuk bergerak dan sebaliknya. Demikianlah praktikum di rumah saja pada kali ini yang berjudul gerak melingkar yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.